Organisasi Papua Merdeka OPM, api yang tak padam di ujung timur. Setelah Indonesia melewati turbulensi ideologi komunis, Darul Islam, dan kekacauan Orde Lama, perhatian bangsa beralih ke timur. Pulau besar yang menyimpan kekayaan melimpah. Ini adalah kisah tentang organisasi Papua Merdeka OPM, sebuah gerakan separatis yang telah berjuang menuntut penentuan nasib sendiri selama lebih dari setengah abad, mengubahnya menjadi konflik yang paling kronis dan kompleks bagi integritas Republik. Sengketa kolonial yang menyisakan duri berbeda dari gerakan sebelumnya. Akar OPM terletak pada sisa-sisa sengketa teritorial Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat yang sekarang bernama Papua dan Papua Barat. Meskipun Indonesia berhasil mengambil alih administrasi wilayah ini pada tahun 1963 melalui perjanjian New York Agreement, janji untuk memberikan hak kepada rakyat Papua menentukan nasib sendiri diwujudkan melalui penentuan pendapat rakyat Pepera pada tahun 1969. Namun Pepera justru menjadi pangkal masalah. Prosesnya hanya melibatkan perwakilan dari kepala-kepala suku yang berjumlah sekitar 1025 orang, bukan sistem satu orang satu suara. Meskipun Pepera secara resmi memutuskan Papua bergabung dengan NKRI, banyak kelompok di Papua yang menolak hasilnya. Mereka menuduh proses tersebut sebagai rekayasa politik yang curang, menganggap Indonesia telah menggantikan Belanda sebagai penjajah baru, kekalahan politik, dan rasa terampasnya hak. Inilah yang memicu pembentukan organisasi Papua Merdeka OPM. Meskipun sering disebutkan formal berdiri sekitar 1965, gerakan perlawanan dan aspirasi kemerdekaan telah tumbuh subur sejak awal 1960-an. Tujuannya tegas dan tidak bisa ditawar, memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara Papua Merdeka. Dari tuntutan politik ke perang gerilya. Sejak awal kelahirannya OPM beroperasi di 3 jalur utama yang saling terkait, namun sering terpisah dalam komando. Jalur militer TPNPB dijalankan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. TPNPB yang melakukan perlawanan bersenjata dengan taktik gerilya. Mereka sering menargetkan pos-pos militer, instalasi vital pemerintah, dan fasilitas perusahaan asing. Aksi militer ini yang sering disebut pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB, berfokus di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Untuk jalur politik dan diplomasi, tokoh-tokoh OPM yang berada di luar negeri aktif melobi dukungan internasional, menuntut agar PBB meninjau kembali hasil Pepera 1969, mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Isu kesenjangan dan eksploitasi konflik ini semakin panas dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua yang melimpah seperti Freeport, tambang emas, dan tembaga. Rakyat Papua merasakan ketidakadilan akut di mana kekayaan alam mereka diambil, sementara mereka hidup dalam kemiskinan dan minimnya fasilitas publik. Kesenjangan ini menjadi bahan bakar utama yang terus menyalakan api perlawanan. Konflik OPM bukanlah konflik satu kali, melainkan perang gerilya yang berkepanjangan. OPM terus memobilisasi, terutama di wilayah seperti Puncak Jaya Enduga dan Intan Jaya. Sepanjang Orde Baru, konflik ini ditanggapi dengan pendekatan keamanan yang keras, yang sayangnya sering dibarengi dengan isu pelanggaran hak asasi manusia, menambah kompleksitas dan trauma bagi masyarakat Papua. Akhir peristiwa otonomi khusus dan konflik yang abadi. Sejak jatuhnya Orde Baru, pemerintah Indonesia mengubah pendekatannya. Pada tahun 2001 dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Kebijakan ini bertujuan memberikan alokasi dana yang lebih besar, kewenangan politik yang lebih luas, dan pengakuan terhadap adat dan budaya Papua, dengan harapan dapat meredam aspirasi separatis. Namun implementasi otonomi khusus dinilai gagal oleh banyak pihak. Masalah korupsi dan salah kelola membuat dana otonomi khusus tidak sepenuhnya sampai ke rakyat.
Sementara sentralisasi kekuasaan di Papua masih terasa kental. OPM sendiri secara umum menolak otonomi khusus, menganggapnya sebagai suap politik dan bukan solusi atas tuntutan penentuan nasib sendiri. Hingga kini gerakan OPM belum berakhir. Ia terus bertransformasi. Pemerintah Indonesia terus menghadapi tantangan dalam upaya menyeimbangkan pendekatan keamanan untuk menangani KKB dan pendekatan kesejahteraan. Konflik di Papua adalah pengingat yang pahit. Integrasi politik tidak akan pernah tuntas tanpa keadilan ekonomi, pengakuan martabat, dan rasa kepemilikan dari rakyat di daerah tersebut. Selama luka sejarah peperangan tidak disembuhkan dan kesenjangan ekonomi masih menganga, OPM akan terus menjadi duri abadi dalam upaya Indonesia menjaga keutuhan wilayahnya.